Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengintegrasikan template admin LTE dengan aplikasi yang kita bangun menggunakan framework Code Igniter atau CI agar tampilannya nanti lebih menarik. Oke, kemarin kita sudah membuat aplikasi untuk menampilkan data buku. Nah, ini kemarin aplikasinya. Nah, tampilannya masih klasik seperti ini ya. Supaya nanti tampilannya lebih menarik, maka kalian sediakan di sini yaitu template admin LTE. Kalian bisa langsung aja untuk mengunjungi webnya, bisa langsung kalian cari, nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Oke, ini kemarin saya sudah download, langsung aja kita cut itu aja, kemudian kita masukkan ke exam doc dan kita paste aja di sini. Nanti kita coba kita jalankan langsung. Kita ekstrak aja filenya. Kita tunggu sampai selesai ya proses ekstraksinya ini. Yang kalau sudah, yang ini kita hapus saja, kita delete. Kemudian yang ini nanti kita coba kita jalankan. Kita buka web browsernya. Localhost, kemudian garis miring, tadi namanya apa ya, kita lihat dulu ya, kita langsung copy aja di sini dan nggak salah nulisnya, copy dan kita paste di sini dan kalau udah kita enter. Nah, tampilannya seperti ini ya untuk template admin LTE nya, sangat bagus dan sangat modern sekali, minimalis sekali. Jadi nanti aplikasi yang kita buat menggunakan CI akan terlihat lebih menarik. Untuk di sini dashboard 2, nah tampilannya juga seperti ini. Kalian bisa disajikan dengan tampilan yang sangat menarik seperti ini. Nanti ini bisa kalian implementasikan di aplikasinya. Coba di sini. Nah, kemarin aplikasi kita masih monoton seperti ini ya, masih klasik seperti ini. Nah, nanti kita aplikasikan, integrasikan dengan template admin LTE ini supaya nanti lebih bagus. Kita coba di sini, kita buka table sini. Nah, nanti kita bisa pilih di sini desain table atau tabel yang ada di template admin LTE ini ya. Ada banyak sekali, nanti bisa kalian pilih sendiri kira-kira mana yang lebih bagus menurut kalian, nanti seperti apa gitu. Coba yang kedua di sini. Nah, ini ada desain yang kedua, bentuknya seperti ini. Kalau desain kedua ini ada itunya, pagination-nya ya, sehingga nanti lebih bagus gitu jika data yang kita tampilkan lebih banyak. Ini juga ada pagination-nya juga. Kita lihat lagi yang desain yang ketiga tadi, ada JS Grid ini ya. Nah, ini untuk JS Grid-nya. Tampilannya seperti ini juga ada pagination-nya. Tapi saya lebih suka yang desain yang keduanya. Jadi nanti kita aplikasikan yang desain table yang kedua ini aja untuk diaplikasikan di web yang akan kita bangun. Oke, kita lihat di sini caranya, langsung aja di sini kita lihat ada di page table, terus namanya adalah data.html. Jadi kita langsung aja cari file ini untuk kita edit dan kita masukkan di aplikasi kita. Kita coba kita cari. Nah, di sini admin, kemudian di page ya, terus di table. Nah, ini ada dokumen yang namanya data.html ini ya, data.html. Jadi ini nanti yang kita rubah. Jadi ini kita copy aja, langsung kita copy aja di sini filenya, terus kita masukkan di project atau aplikasi yang kita buat. Kemarin ada di CI, kemudian application, berarti kita masukkan di view ya. Nah, kita paste aja di sini. Nah, sudah, tinggal nanti kita modifikasi kalau filenya sudah masuk di view atau project yang akan kita kembangkan. Oke, langsung kita buka aplikasi VS Code-nya. Oke, supaya untuk mempermudah, kita langsung tarik aja di sini folder project kita. Projectnya adalah CI3 ini ya. Nah, ini langsung kita drag aja, kita masukkan ke VS Code-nya. Yang kita lepas di sini. Nah, secara otomatis nanti akan terlihat semua dokumen project yang akan kita buat. Tadi masuk di folder view ya, ini. Nah,
ini data.html, ini masih .html. Jadi kita rename aja dulu, ekstensinya kita rubah menjadi .php gitu. Dan sudah di enter aja. Gini ya, supaya nanti untuk mempermudah memanggilnya, karena ini adalah dokumen view, kita rename aja, kita rename lagi namanya, kita rubah seperti dokumen yang sebelumnya, yaitu v_buku ini ya. Jadi kita rubah aja, kita rename aja supaya untuk mempermudah aja untuk pemanggilan. Kita rubah namanya v_data buku gitu ya, .php. Nah, udah kalau kita enter. Nah, kita rubah ini ya namanya ya, yang dulunya adalah v_buku.php, kita rubah jadi v_databuku.php. Udah, jadi datanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan alamat-alamat ini ya, datasheetnya ini. Di sini kan ada beberapa ini. Kalau langsung kita maka nanti akan error. Makanya ini harus kita rubah juga, kita sesuaikan dengan directory project kita. Di sini ada di folder plugin ini ya. Di plugin sini ada beberapa template atau JS dan CSS di sini. Langsung aja kita copy, kita cari filenya tadi, foldernya adalah plugin. Nah ini folder plugin. Kemudian yang kedua tadi di sini ya. Nah ini langsung aja kita copy folder disk sama pluginnya, kita copy, kemudian kita masukkan di project kita. Nah, desktop C3 di sini, kita paste aja di sini. Nah, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Filenya lumayan besar ini ya, jadi harap bersabar ya, nggak apa-apa. Oke, hampir selesai. Nah, ini sudah kita copy dua foldernya, bisa kita lihat di viscode-nya, application. Nah, ini sudah ya, ada folder disk sama folder plugin. Nah, ini sudah kita copy di project kita. Selanjutnya kita melakukan pengaturan di file config.php. Di sini yang perlu kita rubah yaitu base URL-nya ini ya, base URL script nomor 26 ini. Kita rubah sesuai dengan alamat URL project kita. Tadi project kita nama URL-nya adalah ini kan, localhost ci index.php purpose. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita masukkan ke base URL-nya. Nah, ini tapi yang ini tidak perlu, kita hapus saja, cukup ini localhost ci3. Kemudian yang selanjutnya kita rubah juga autoload-nya karena kita memerlukan base URL tadi. Jadi kita harus mengubah apa ya di sini ya, helpers-nya ya. Helpers, kemudian array-nya sini kita kasih URL gitu. Karena tadi kita menggunakan helpers URL. Kalau sudah, kita save dan kita close saja. Ini sudah selesai untuk pengaturan awalnya. Oke, ini bisa kita kecilkan dulu. Selanjutnya kita rubah lagi data bukunya. Nah, ini kita tuliskan aja php, kemudian echo base URL ya, base URL tutup kurung, buka kurung. Nah, titik 2. Nah, kalau sudah, ini bisa kita copy aja, kita kopikan juga yang di bawahnya, href ini semua yang titik-titik 2 ini kita rubah aja dengan ini, kita copy, kita paste aja di sini, kita samakan semua sampai ke bawah. Jadi semua yang hrefnya yang seperti ini kita kasih base URL supaya nanti bisa terbaca secara otomatis. Oke, kita cari lagi di bawahnya, mungkin ada. Jadi kita harus edit itu semuanya ya. Kita cari lagi di bawahnya. Nah, ini ada ini. Kita edit juga ini. Nomor 70 ini. Nah, kita paste lagi di sini, kita cari lagi di bawahnya. Nah, ini kita juga banyak sekali ini. Ini kita paste juga ini. Ini kita rubah juga. Ini kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan semuanya filenya supaya nanti
scriptnya bisa menyesuaikan dengan directory project yang kita buat. Dan ini kita paste juga, paste banyak sekali ya, nggak apa-apa, paste. Nah ini masih tempat, kita paste lagi. Di semuanya harus diganti ini. Nanti kalau ini tidak diganti maka nanti akan error, atau template-nya nanti akan acak-acakan kalau ini tidak diganti. Nah kalau sudah semua seperti ini, langsung aja di save aja, nggak apa-apa. Nah langsung di save, kita coba. Ini kan sudah kita ganti semuanya, oke. Bukunya, terus controllernya kita coba kita panggil melalui controller purpose kemarin. Nah ini untuk yang 9 ini kita buat komentar aja biar tidak tereksekusi. Ini juga kita buat komentar, dan kita copy yang ini ya, kita copy, enter, kemudian kita tulis di sini. Nah, kita sesuaikan, jadi namanya adalah v data buku. Kemudian karena nggak ada data yang kita kirimkan, kita hapus saja variabel datanya. Kalau sudah, kita save, kita jalankan. Ada di sini, tinggal kita enter aja. Nah maka kita sudah bisa mengimplementasikan atau memanggil admin LTE, template admin LTE ini di aplikasi yang barusan kita buat. Tapi tampilannya masih seperti ini, kita masih sajikan semuanya. Ini ada beberapa yang masih tidak sesuai, maka kita edit dulu. Tadi di situ tadi namanya apa tadi, admin LTE gitu ya. Kita coba ini titelnya kita rubah dulu aja, daftar data buku. Terus kita rubah lagi tadi admin LTE ya tadi ya, tanpa spasi, admin LTE. Nah ini, oh ini masih ada ini. Jadi ini kita kopikan lagi base URL nya, ini juga kita kopikan lagi base URL nya. Oke, kalau udah kita coba lagi untuk admin LTE nya ini. Bawahnya ini juga ada juga lagi ya, kita coba aja base URL juga, kita coba dulu, kita refresh. Nah ini sudah terbaca, jadi sudah nggak ada yang error lagi ya. Nah semuanya sudah terbaca dengan baik. Oke, selanjutnya coba kita rubah ini, kita copy aja di sini, kita rubah tulisannya, kita shortcutnya. Nah ini kita ketemu data table width minimal. Nah ini kita ubah aja, kita rubah jadi daftar data buku. Udah, kita save, kita coba kita refresh lagi. Nah sudah berubah, daftar data buku. Oke, selanjutnya yang atas ini kita rubah juga data table ini. Coba kita rubah juga, kita sesuaikan dengan project kita. Dari kita tuliskan aja di sini data tables. Nah ini ketemu ini, langsung aja kita rubah data tables. Di sini kita rubah aja dengan perpustakaan gitu. Udah, kita save aja, kita coba kita refresh lagi. Nah sudah berubah perpustakaan. Selanjutnya kita rubah lagi, kita sesuaikan. Untuk tabel yang di bawah ini kita hapus saja, karena kita pakai yang atas saja. Udah, kita cari di sini. Nah ini ya, ini yang perlu kita hapus. Tabel yang di bawah tadi kita hapus saja di sini. Kita cari semuanya, kita hapus. Ini kayaknya juga nggak perlu, ini kita hapus saja. Kita sedikit kita rapikan. Nah sudah, kalau sudah ini juga hapus saja, ini nggak perlu kayaknya ini. Kita save, kemudian kita refresh lagi. Nah kan tabel yang di bawahnya sudah hilang. Nanti kita pakai tabel yang atas ini aja. Kemudian untuk menu-menu ini kan masih banyak, kita hapus saja. Kita coba kita sesuaikan. Tadi namanya adalah dashboard, kita coba hapus menu yang namanya dashboard dulu. Nah ini ya,
menu dashboard mulai dari LI. Sini adalah menu, biasanya untuk menu adalah LI biasanya. Kita hapus saja di sini. Nah, sampai ini berarti nah ini LI ini. Nah, ini kita hapus semua sampai atas tadi, LI juga kita hapus saja di sini. Kalau sudah kita save aja, nanti maka dashboard ini akan hilang. Kita refresh. Nah, ya kan, menu dashboardnya sudah hilang. Selanjutnya nanti kita akan hapus semua aja menu-menu ini. Kita sisakan menu widgetnya, kita sisakan satu menu aja. Kita cari di sini dari out ya tadi ya. Nah, ini ya. Nah, copy aja semua. Kita blok semua, kemudian kita hapus. LI sampai LI paling bawah. Kita cari semua. Kita blok semuanya. LI terus di semuanya menu, nanti kita hapus semuanya menunya, karena kita hanya butuh satu menu kan, jadi nggak perlu yang lainnya, kita hapus saja. Nah, ini sampai LI yang terakhir ini information, kita hapus saja. Kita sedikit kita rapikan. Sudah kita save, maka nanti menunya akan tinggal satu, yaitu widget. Nah, ya kan, jadi tinggal widget aja. Nah, ini sudah mulai lumayan bagus. Nah, sekarang kita rubah ini widget, kita rubah menjadi data buku. Nah, widget sini kita ubah aja menjadi data buku gitu. Kita rubah menjadi data buku. Nah, kalau sudah kita save, kita coba kita refresh lagi. Nah, sudah berubah kan menunya menjadi data buku. Oke, yang sekarang coba kita rubah ini admin LTE sama Alexander ini, kita rubah, kita sesuaikan dengan aplikasi kita. Kita cari tadi apa tadi namanya, admin LTE 3. Ini kita rubah aja jadi Simpus gitu, sistem informasi perpustakaan. Kemudian yang bawahnya tadi Alexander. Nah, ini Alexander kita coba kita ganti aja dengan Purnomo Teknik gitu. Nah, kalau sudah kita save aja, coba kita refresh lagi. Nah, ini sudah berubah Simpus dan Purnomo Teknik. Oke, yang berikutnya kita rubah lagi. Yang ini kita hapus saja di sini karena kita nggak memerlukan itu. Kita hapus saja table. Nah, ini ya, ini kita blok div sampai div lagi sini, kita hapus. Udah, kalau sudah kita save aja, terus kita coba kita refresh lagi. Nah, ini sudah hilang. Oke, kemudian yang perlu kita rubah lagi, tinggal kita rubah tabelnya ini aja, kita rubah karena ini kan masih belum sesuai. Tabelnya kita rubah, kita sesuaikan dengan di dokumen apa ya kemarin, dokumen V buku ya kemarin ya. Di sini kita masukkan parse datanya, kemudian ini juga kita aktifkan karena kita mau mengirim datanya. Kemudian kita ambil kemarin datanya dari V buku ini. Nah, ini nomor, judul sama pengarang. Nah, ini kita sesuaikan. Kita copy aja nanti. Kita copy di sini. Sebelumnya kita hapus dulu sini datanya. Kita hapus semuanya. Karena ini kan kita tidak perlukan kan ini. Nanti kita rubah menjadi data yang terintegrasi atau yang kita ambil dari database yang kemarin. Nah, ini kita hapus saja sini. Kita hapus sampai sini. Nah, kita hapus semua. Ini juga kita hapus saja. Udah, kalau sudah, coba kita sedikit kita rapikan ya. Nah, sini ada T-body, berarti sini harusnya ada penutupnya di sini. Ya kan? R kita rapikan dulu biar gampang nanti. Ini juga kita rapikan. Kita tambahkan penutupnya T-body. Sudah kita rapikan. Ya udah. Di sini kita save dulu, kemudian kita refresh. Nah, maka tabel data-datanya tadi sudah hilang semua. Tinggal satu aja. Sekarang kita rubah selanjutnya. Di sini
kita sesuaikan dengan yang tabel yang kemarin di Webbuku. Nah, ini kita rubah aja jadi nomor, kemudian browser kita ubah aja di sini menjadi judul, dan yang platform sini kita ubah jadi pengarang. Nah, yang bawah ini dua ini kita hapus saja. Kemudian selanjutnya di Webbuku di sini, ya ini kita copy dulu untuk PHP-nya. Nah, ini for each-nya kita copy, kita taruh juga di sini, kita taruh aja di atasnya T-body ini, kita taruh di sini. Dan kita rapikan dulu. Ya udah, kita save, terus kita lihat lagi di sini. Nah, ini penutupnya tadi belum kita copy juga penutupnya supaya nggak error di sini. Kita taruh penutupnya di bawahnya T-body di sini untuk penutupnya. Sudah, kita save. Nah, errornya mah. Selanjutnya yang ini kita hapus saja, kita kopikan juga di sini. Tinggal kita copy lah semuanya di sini. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, udah, kita rapikan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian save aja, kemudian kita refresh. Nah, maka datanya sudah tampil semua. Yang kemarin masih masih monoton, sekarang tampilannya sudah lebih menarik karena kita menggunakan template admin LTE, sehingga aplikasinya lebih bagus. Nah, sini kemarin datanya database-nya perpustakaan, kemudian di tabel namanya buku di sini. Nah, ini ada kan buku, terus tahun, pengarang, penerbit, dan stok. Nah, kita tampilkan aja semuanya di sini. Kita tinggal tambahkan aja di bawahnya sini. Kita copy dulu ini dan kita enter, kita paste. Kita coba ini, sini kita ganti dengan tahun, dan kita tambahkan lagi di sini tadi penerbit ya, dan kita tambah satu lagi yang terakhir yaitu stok. Udah, berarti bawahnya juga harus kita tambahkan tahun, penerbit, sama stok. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Nah, pengarang kita rubah menjadi tahun. Kemudian kita tambahkan lagi untuk penerbitnya sini, pengarang sini kita ganti dengan penerbit, dan kita enter lagi. Yang terakhir pengarang sini kita ganti dengan stok. Oke, kalau sudah bisa di save aja. Kita coba, kita buka lagi, kita refresh. Nah, maka semua data yang ada di tabel buku akan ditampilkan. Nah, sudah tampil semua kan, data buku semuanya sudah tampil di aplikasi yang baru kita buat. Jadi cukup simpel seperti itu cara untuk mengintegrasikan template admin LTE dengan aplikasi yang kita buat menggunakan framework CodeIgniter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.